Oke, what's up? Kembali lagi dengan Alamnon di sini. Kali ini Alamnon akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Blin. Kali ini Blin memasuki episode yang ke-9. Episode yang ke-9 dimulai dari 20 tahun yang lalu. Seperti biasa, 20 tahun yang lalu ternyata diam-diam Baek Chul Ho datang ke pusat kesejahteraan harapan dan merekam kondisi tempat itu. Dia pun memasuki sebuah ruangan seperti penjara dan melihat Yeon Jae. Pak Bae pun memperkenalkan dirinya dan Yeon Jae meminta untuk melihat kartu pengenalnya agar dia bisa percaya pada Pak Bae. Pak Bae pun memperkenalkan dirinya dan Yeon Jae meminta untuk melihat kartu pengenalnya agar dia bisa percaya pada Pak Bae. Dia pun berjanji akan mempublikasikan kondisi mereka di tempat itu dan menyelamatkan mereka jika mereka bisa menceritakan semua hal yang mereka ketahui dan yang mereka alami di tempat itu. Namun anak nomor 11 meminta Pak Bae menyelamatkan anak nomor 12 terlebih dahulu karena dia sedang sekarat saat mereka berusaha melarikan diri. Episode 9 pun dimulai. 24 jam yang lalu si pembunuh memberitahu Pak An kalau dirinya harus mati karena sudah berkhianat dan menjelaskan kalau tali itu akan terangkat setiap jamnya. Namun dia memberikan kesempatan agar seseorang bisa menyelamatkannya sebelum waktunya habis. Tapi apakah orang-orang akan menyelamatkannya atau malah berpura-pura tidak tahu nih guys. Pak An pun mengingat perkataan si pembunuh itu dan melihat waktu tersisa 24 menit lagi. Dia mengingat kembali kenangan masa lalunya, di mana dia bermain dengan teman-temannya di Pusat Kesejahteraan Harapan. Dia mempunyai kenangan bahagia dengan keempat temannya itu. Karena kenangan bahagia itulah dia bisa bertahan hingga saat ini, meskipun dihantui rasa bersalah. Kalau saja dia tidak berkhianat, mungkin saja mereka bisa tetap bersama hingga saat ini. Dia pun meminta maaf dan untuk menembus kesalahannya itu, dia memilih untuk bunuh diri dengan tali gantung otomatis itu. Jeon Ki pun melihat video Pak An. Dia tidak sanggup melihatnya dan menangisi kematian Pak An. Hakim Ryu menemukan Pak An saat dia sudah tergantung. Detektif Ryu yang sudah sadar pun mendengar teriakan kakaknya dan langsung menuju tempat Pak An disekap. Mereka berdua menolong Pak An, berusaha menurunkan tubuh Pak An dari tali tersebut dan memberikan pertolongan pertama. Namun sudah terlambat. Pak An sudah meninggal. Hakim Ryu meminta adiknya untuk berhenti memberikan pertolongan karena itu percuma dan ini adalah keputusan Pak An sendiri untuk menghukum dirinya dengan cara bunuh diri. Dia pun menerima pesan misterius itu lagi yang memberitahu kalau acara menyelamatkan Pak An sudah berakhir. Detektif Ryu pun emosi dan keluar diikuti pula oleh kakaknya. Detektif Ryu berusaha untuk mencari si pembunuh, namun yang ditemui malah Pak Bae dan anak buahnya. Mereka pun langsung menyerang. Hakim Ryu juga ikut diserang. Detektif Ryu yang melihat kakaknya diserang, dia pun lengah dan mereka berdua ditangkap. Lalu Pak Bae mencekik Hakim Ryu dengan rantai yang membuat Hakim Ryu marah. Pak Bae melakukan itu agar detektif Ryu juga merasakan bagaimana rasanya kehilangan anggota keluarganya. Beruntung tim kepolisian pun tiba dan mengepung mereka. Pak Bae dan anak buahnya pun tertangkap, begitu pula dengan detektif Ryu yang masih berstatus tersangka. Detektif Ryu terpaksa menyerahkan dirinya untuk ditangkap polisi juga. Jeon Kim mengetahui kabar penangkapan itu dan langsung ke kantor polisi menemui detektif Kim dan bertanya tentang kondisi detektif Ryu dan akhirnya detektif Kang pun menyadari kalau selama ini dirinya sudah dibohongi kalau mereka menyembunyikan dan membantu detektif Ryu. Detektif Ryu memikirkan tentang si pembunuh yang dia lihat sebelum pingsan. Pembunuh itu memiliki tanda di alas sepatunya. Detektif Kang pun menginterogasi detektif Ryu. Detektif Ryu khawatir dan menanyakan kondisi kakaknya. Namun ironisnya ternyata Hakim Ryu sama sekali tidak mengkhawatirkan adiknya. Karena Hakim Ryu lah yang memberitahu kepolisian lokasi detektif Ryu berada. Di lain sisi, Pak Yo menemui Pak Bae, memarahinya karena dia ceroboh bisa sampai tertangkap. Pak Bae mengatakan kalau ternyata Pak Yom tidak terlalu mengenal bagaimana sifat dirinya. Pak Yom menyuruh untuk tidak melewati batas karena berada di kantor polisi. Namun karena Pak Bae sudah geram selalu dimarahi dan diperintahkan oleh Pak Yom, dia pun mengingatkan Pak Yom sambil menarik bajunya kalau pangkatnya tidak akan membuatnya takut. Dan Pak Yom lah yang harus mengikuti perintah Pak Bae mulai sekarang. Jeon Kim mengetahui kalau Hakim Ryu yang melaporkan detektif Ryu saat berbicara dengan detektif Kim. Dia pun kecewa dan memarahi Hakim Ryu.
meminta penjelasan pada tindakannya yang tidak memikirkan bagaimana perasaan adiknya yang dia khianati. Namun Hakim Ryu tidak mengatakan apapun. Hakim Ryu berada di rumahnya memikirkan sesuatu, lalu memandangi sebuah flash disk. Tiba-tiba orang tuanya datang. Ibunya pun langsung menampar dan memarahi Hakim Ryu karena detektif Ryu ditangkap polisi. Padahal Hakim Ryu bilang akan menangani adiknya. Hakim Ryu mengatakan kalau dia terpaksa melaporkannya. Kalau tidak mereka akan terbunuh oleh Baekmon Kang. Sang ayah pun akhirnya mengerti kalau kantor polisi adalah tempat yang aman untuk detektif Ryu. Namun ternyata keputusan Hakim Ryu pun salah. Karena adiknya ditahan bersama Pak Bae dan membuat nyawanya makin terancam. Mereka pun makin merasa khawatir. Sedangkan Pak Yom yang gelisah memanggil detektif Kang dan menanyakan pengakuan dari Yeon Jae. Begitu gelisahnya hingga dia salah menyebut nama detektif Ryu, membuat detektif Kang bingung dan curiga. Dia pun memerintahkan detektif Kang untuk mempertemukan Pak Baek dengan detektif Ryu dan membiarkan Pak Baek mengurusnya, dan barulah dia menyingkirkan Pak Baek. Detektif Kang terkejut mendapat perintah untuk membunuh Pak Bae. Namun ternyata Pak Yom mengetahui kalau ini bukan kali pertamanya detektif Kang membunuh seseorang. Jadi saat detektif Kang tiba di motel, dia diperintahkan agar membiarkan Ryu kabur dan menjadi tersangka. Namun ternyata Won Wang yang berhasil diselamatkan detektif Ryu pun ketahuan bersembunyi dan dia pun dibekap hingga tewas. Pak Yom mengingatkan kalau jika karirnya tidak ingin hancur, dia harus menuruti perintahnya. Akhirnya detektif Kang pun mau tidak mau menurutinya. Jeon Ki masih memikirkan detektif Ryu. Lalu Yuna datang dan malah menanyakan Hakim Ryu. Yuna tertarik dengan Hakim Ryu karena merasa dirinya menyimpan banyak rahasia dan berencana menemuinya. Hakim Ryu mengingat perkataan ibunya yang menyuruhnya untuk membantu adiknya. Dia pun membawa flash di situ pergi. Detektif Kang diam-diam membawa Pak Bae ke toilet. Menyuruhnya mengatakan apa alasan yang sebenarnya hingga Pak Yom menyuruh dirinya menyingkirkan detektif Ryu. Lalu Pak Bae pun meminta untuk dilepaskan borgolnya. Barulah dia akan memberitahu semuanya. Namun ternyata setelah borgolnya dilepas, dia malah menyerang detektif Kang hingga tewas. Dia pun menemui detektif Ryu di ruang interogasi. Detektif Ryu mengira yang datang adalah detektif Kang. Namun yang datang ternyata Pak Bae yang langsung mencekiknya dengan kabel dan membuat detektif Ryu lemas dan tidak bisa melawan. Ternyata Hakim Ryu menyerahkan flash disk itu kepada Kapten Oh dan mengatakan kalau itu adalah bukti siapa pembunuh Jung Man-chun yang sebenarnya. Jadi selama ini Hakim Ryu sudah menemukan video dari drone yang waktu itu terbang di sekitar atap rumah sakit. Dan di dalam video itu terlihat jelas bagaimana kejadian Pak Jung tewas dan orang yang mendorongnya itu adalah Pak Bae. Jadi sebelum membunuh Jung Man-chun, ternyata Pak Bae jugalah yang sudah membunuh keluarga Pak Jung. Detektif Kang menemui Kapten Oh dan memberitahu kalau detektif Kang diserang oleh Pak Bae hingga tewas. Dan membuat mereka panik kalau Pak Bae menargetkan detektif Ryu juga. Mereka pun bergegas menemui detektif Ryu di ruang interogasi. Detektif Ryu yang lemas kehabisan tenaga karena dicekik, tiba-tiba saja dia bangun dan dengan emosinya dia langsung melawan Pak Bae dan membalas mencekiknya. Namun tim kepolisian segera datang mencegah detektif Ryu untuk tidak melewati batas. Hakim Ryu pun terkejut melihat amukan detektif Ryu. Pak Yom pun juga terkejut dengan kondisi Pak Bae. Dia menatap Hakim Ryu dengan heran, seperti mengingat masa lalu. Tim kepolisian berduka melihat mayat detektif Kang. Kapten Oh pun memberitahu detektif Ryu kalau dirinya sudah bebas dari status tersangka berkat bukti yang diberikan oleh kakaknya. Detektif Ryu pun tiba di rumahnya saat Hakim Ryu sedang memasak. Mereka pun makan bersama. Detektif Ryu meminta agar kakaknya tidak terlibat dalam masalah ini lagi, karena dia tidak mau kakaknya hampir tewas seperti kejadian kemarin. Namun Hakim Ryu malah berkata kalau itu sudah terlambat. Keesokan harinya detektif Ryu menemui Jeon Ki menceritakan semua kejadian tersebut. Namun Jeon Ki penasaran dengan anak-anak yang ada di pusat kesejahteraan harapan dan dia pun berniat untuk mencari mereka. Lalu detektif Ryu pun meminjam ponsel Eun Ki dan memasang tombol darurat agar jika Eun Ki dalam bahaya, dirinya bisa langsung mengetahuinya. Pak Yom mengadakan konferensi pers yang menyatakan kalau detektif Ryu tidak bersalah dan pembunuhnya adalah Baekmon Kang. Hakim Ryu yang menyaksikan itu pun ditelepon ibunya dan memujinya karena Hakim Ryu sudah melakukannya dengan baik dengan membuktikan detektif Ryu tidak bersalah. Para juri berada di rumah duka Pak An
Pak Bae merasa lega karena melihat berita kalau pembunuhnya sudah tertangkap dan membocorkan rahasia kalau dahulu dia pernah bertemu dengan detektif Ryu saat dirinya masih kecil dan dia tidak menyangka kalau dirinya adalah tersangka. Membuat yang lain bingung dan menyuruhnya melihat berita terbaru. Hal itu membuat para juri gelisah karena berarti pelakunya masih belum tertangkap. Hakim Ryu juga datang ke rumah duka dan memperhatikan para juri kalau Jo Eun-ki datang dan mengejutkannya. Jo Eun-ki pun meminta maaf karena sudah salah paham terhadapnya. Jung In-sun pun datang menyapa mereka dan Eun-ki menanyakan kenapa bibir In-sung bisa terluka. Dan anehnya, In-sung melirik Hakim Ryu berkata kalau itu hanya luka biasa. Tiba-tiba Jo Eun-ki mendapatkan panggilan telepon yang memberitahukan kalau ada biarawati yang mengetahui soal pusat kesejahteraan harapan. Tim kepolisian memeriksa rumah Pak Bae dan mereka menemukan mayat istri Pak Bae dalam freezer. Detektif Ryo pun menyelidiki daftar panggilan milik Pak Bae dan juga detektif Kang. Dia pun menemukan satu nomor yang sama yang sering dihubungi oleh mereka. Dia pun mencoba menghubungi nomor tersebut dan seseorang menjawabnya. Terkejut karena detektif Ryo mengenali kalau itu suara Pak Yom. Kapten Oh menyalahkan dirinya karena kematian detektif Kang. Detektif Ryo pun menghiburnya dan menceritakan soal penyelidikannya dan juga menanyakan soal Pak Yom. Di kantornya, Pak Yom melihat beberapa foto kondisi jasad tengkorak yang waktu itu ditemukan. Tiba-tiba Kapten Oh menemuinya dalam kondisi mabuk. Detektif Ryo pun menemaninya. Kapten Oh menjelek-jelekan Pak Yom. Layaknya orang mabuk agar detektif Ryo mempunyai kesempatan untuk diam-diam mengambil ponsel Pak Yom. Tidak sengaja detektif Ryo melihat foto tersebut dan dia merasa ada yang aneh. Mereka pun pergi setelah rencana mereka berhasil. Mereka pun memeriksa ponsel Pak Yom dan ternyata memang benar kalau Pak Yom sering menghubungi Pak Bae. Mereka pun juga memeriksa pesan, lalu melihat pesan Hejin yang dikirim setelah dirinya tewas. Mereka pun membuka isi pesan tersebut yang berisi video Hejin dari si pembunuh itu. Mereka pun akhirnya mengetahui kalau si pembunuh melakukan itu membalaskan dendamnya. Mereka pun akhirnya mengetahui kalau si pembunuh melakukan itu untuk membalaskan dendamnya. Hakim Ryu sedang berolahraga, lalu mengikat tali sepatunya. Namun ada yang aneh nih. Alas sepatu miliknya sama persis seperti alas sepatu si pembunuh yang detektif Ryu lihat sebelum dirinya pingsan. Hakim Ryu juga mengukir patung kayu. Ternyata patung kayu itu adalah figur dari kelima anak pada 20 tahun yang lalu. Hakim Ryu pun terlihat sedih saat melihat patung kelima anak tersebut. Dan membuat episode yang ke-9 pun berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di episode yang ke-10 mendatang. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.